Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kalian bisa lihat di e-booknya masing-masing. Di sini ada menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu ada apa aja? Yang pertama ada pemerincian, ada identifikasi bagian, dan juga ada penutup. Kita lanjut. Pemerincian adalah suatu objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis, dan identifikasi bagian adalah objek yang dideskripsikan. Penutup adalah bagian akhir teks deskripsi yang berisi mengenai kesimpulan. Di sini kalian bisa lihat di e-booknya masing-masing ataupun di layar yang Ibu tampilkan. Ada struktur pemerincian. Pantai Anyer merupakan salah satu pantai di Provinsi Banten yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Lanjut, ada identifikasi bagian. Nah, di sini disinggung akan lebih dalam lagi bagaimana keadaan Pantai Anyer maupun suasana Pantai Anyer. Nah, di sini disinggung berbagai aktivitas yang dapat dilakukan di Pantai Anyer adalah berenang, bermain water sport, membangun istana pasir, snorkeling, dan lain sebagainya. Dan struktur yang ketiga ada penutup. Nah, penutup ini untuk mengakhiri dan biasanya itu ada di paragraf terakhir. Unsur kebahasaan teks deskripsi ada kata umum dan kata khusus, majas perbandingan, kata benda, kata sifat, dan kata bilangan, kalimat utama dan penjelas, dan yang terakhir ada penciptaan. Oke, kalian bisa lihat ada kata umum dan kata khusus. Namun kalian belum mengetahui ya, di sini kata umum dan kata khusus itu apa. Coba dilihat, kesenian Indonesia itu merupakan kata umum. Reog Ponorogo itu merupakan kata khusus. Nah, kata umum itu adalah kata yang cakupannya luas dan dinamakan pula dengan istilah hipernim. Adapun yang dimaksud dengan kata khusus adalah kata yang cakupannya sempit dan dinamakan dengan hiponim. Contohnya, kata umumnya melihat, maka kata khususnya melirik, memelototi, menengok, dan lain-lain. Kata umumnya mendatangi, kata khususnya singgah, mampir, berkunjung. Kata umumnya peliharaan, kata khususnya kucing, anjing, ikan, dan lain-lain. Oke. Misalnya ada kata ikan, kata umum ikan, maka kata khusus ikan ada ikan paus, ada ikan nila, ikan lele, dan lain sebagainya. Ada majas perbandingan. Oke. Majas perbandingan itu merupakan salah satu bentuk majas yang mengumpamakan seolah menyatakan kesan dan kecenderungan terhadap pembaca ataupun pendengar. Misalnya, permasalahannya sudah seperti benang kusut, maka majas perbandingannya ada pada kata benang kusut. Artinya apa benang kusut? Artinya permasalahannya sudah besar, sudah semrawut. Kelembutan dan kecantikannya laksana putri yang turun dari kayangan. Maka kata majas perbandingannya ada pada laksana putri yang turun dari kayangan. Lanjut, wajahnya selalu menyenangkan, terang. Maksudnya gini, wajahnya selalu menyenangkan, terang bagaikan bulan purnama. Maka majas perbandingannya ada pada kata bulan purnama. Contoh di sini di e-booknya juga ada menggambarkan bagaikan secepat angin, ketangkasan prajurit berkuda yang sedang berlatih di atas kuda. Maka majas perbandingannya ada pada secepat angin, ya. Itu berarti kalimatnya menggambarkan bagaikan secepat angin, ketangkasan prajurit berkuda yang sedang berlatih di atas kuda. Maka kata majasnya ada pada kata secepat angin. Lanjut, ada kata benda. Kata benda yang menarik pada suatu benda, baik konkret maupun abstrak. Ada kata sifat yang menunjukkan sifat, watak, keadaan, serta tabiat seorang, beberapa benda, atau binatang. Kata bilangan adalah jenis kata yang kerap digunakan untuk menghitung jumlah orang, binatang, ataupun benda. Demikian juga menentukan urutan proses atau peristiwa. Contohnya ini ada kata benda
kuda. Kata sifat berharga, kata bilangan 1. Kata benda itu ada meja, papan tulis, ada jendela, dan lain sebagainya. Kata sifat itu cantik, ramah, terus mahal, murah, itu merupakan kata sifat. Kata bilangan 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Lanjut, kalimat utama dan kalimat penjelas. Coba kalian lihat di sini ada kalimat utama. Tari reog terdiri dari rangkaian 2-3 tarian. Nah, itu kalimat utamanya. Maka akan dijelaskan tarian apa saja. Tarian pertama dibawakan oleh 6-8 pria gagah. Terus yang kedua, ada para penari ini menggambarkan sosok singa. Nah, di situ kalimat penjelasnya. Ya, lanjut. Ada pencitraan. Teks deskripsi mempunyai perbedaan dengan teks lain secara kebahasaan, yaitu menggunakan emosi, rasa, dan imajinasi. Citraan itu adalah kesan yang dapat kita tangkap pada kalimat atau baris dalam puisi ataupun dalam teks deskripsi juga citraan yang berhubungan dengan indera manusia. Nah, di sini ada macam-macam citraan: penglihatan, pendengaran, citraan perasaan, ciuman, gerak, dan pengecapan. Namun di sini dijelaskan pada citraan penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Citraan ini juga bisa dilakukan pada puisi ataupun pada teks deskripsi. Namun di teks deskripsi itu hanya 3 saja. Ada penglihatan, pakaian serba hitam. Perasaan, tekad suci, tekad baik, itu perasaan. Pendengaran itu berteriak, maka pencitraannya yaitu dari pendengaran. Oke, kalian bisa latihan soal pada halaman 20 dan 21 ya, yaitu menentukan struktur teks deskripsi pada teks tari lilin. Dan silahkan kalian temukan identifikasi perincian, identifikasi bagian, dan juga penutup. Teks deskripsinya yang mana. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.